Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rashid Nianto. Saya siswa dari SMA Negeri 31 Jakarta, kelas 12 IPA 2 dengan nomor urut absen 23. Pada video yang saya rekam ini, saya akan melaksanakan ujian praktik pelajaran bahasa Indonesia mengenai teks materi cerita sejarah. Saya akan melaksanakan ujian praktik ini dengan menceritakan sejarah perjalanan hidup singkat dari seorang pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau merupakan anggota keluarga keraton Yogyakarta dengan nama Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Karena semasa hidupnya beliau begitu dekat dengan rakyatnya, ia mengubah namanya dengan Ki Hajar Dewantara saat usianya 40 tahun. Hal ini dilakukan agar beliau bisa lebih dekat lagi dengan rakyatnya. Ki Hajar Dewantara memulai pendidikan dasarnya di ELS atau Europäische Lagerschule, yakni sekolah dasar Belanda. Lalu ia melanjutkan sekolah lagi di Stovia, yaitu sekolah dokter Bumi Putra. Selesai menamatkan sekolahnya, Ki Hajar Dewantara lanjut bekerja di berbagai perusahaan surat kabar, seperti perusahaan Midden Java, perusahaan Sudiotomo, dan lain sebagainya sebagai wartawan di sana. Sembari bekerja sebagai wartawan, Ki Hajar Dewantara bersama dua temannya, yakni Dr. Cipto Mangunkusumo dan Douwe Dekker, membangun Indische Partij, yaitu partai politik sekaligus organisasi, pada tanggal 25 Desember 1912. Organisasi ini bertujuan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat pribumi yang merdeka. Mendengar berdirinya Indische Partij, pemerintahan Belanda menolak organisasi tersebut. Sebab menurut mereka, organisasi ini dapat menumbuhkan rasa nasionalisme pada rakyat pribumi, hingga memungkinkan rakyat pribumi untuk melawan kolonial Belanda. Namun perjuangan Ki Hajar Dewantara tidak berhenti sampai di situ. Ki Hajar Dewantara pada bulan November 1913 membentuk Komite Bumi Putra. Komite ini bertujuan untuk mengkritik pemerintahan Belanda. Pada waktu itu, Ki Hajar Dewantara mengkritik pemerintahan Belanda yang melakukan penarikan uang dari rakyat jajahannya untuk merayakan pesta kebebasan Belanda dari penjajahan Perancis yang ke-100 tahun. Mendengar pembentukan Komite Bumi Putra ini, Gubernur Jenderal Belanda yang bernama Hindenburg menjatuhkan hukuman tanpa proses pengadilan kepada Ki Hajar Dewantara dengan diasingkan ke Pulau Bangka. Setelah diasingkan di Pulau Bangka, Ki Hajar Dewantara diasingkan lagi ke Belanda. Namun pada akhirnya beliau kembali ke Indonesia setelah mendapatkan Europäische Akte pada tahun 1918. Tiba di Indonesia, Ki Hajar Dewantara bersama rekan-rekannya di Yogyakarta membangun perguruan nasional, yakni National Onderwijs Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 28 April 1959. Beliau dimakamkan di Taman Wijaya Brata di Yogyakarta. Agar nilai-nilai semangat juang Ki Hajar Dewantara tetap terlestarikan, penerus dari Taman Siswa membentuk museum yang bernama Dewantara Kirti Griya. Tidak hanya itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahkan memakai pemikiran Ki Hajar Dewantara berupa prinsip dasar pendidikan yang bernama Patra Triloka. Patra Triloka ini pun hingga sekarang masih dipakai di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Sekian sejarah perjalanan hidup singkat dari Ki Hajar Dewantara. Semoga dengan sejarah perjalanan hidup singkat ini, penonton dapat lebih giat lagi dalam menuntut ilmu di sekolahnya.
Akhir kata kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.